Baik, Bapak Ibu, kita ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. ya. Tadi di waktu di main room tadi, sepertinya di Batu Raja tidak jadi ya. Ada sunya Nasar ya. Katanya ada su Nasar. Nasar King Nasar. Katanya mau show di Batu Raja tadi jam 9. Ya, Mungkin jadi Pak, enggak? tapi sama kami belum ada informasinya. Oh ya, ada tadi yang diomong ke PLN tadi. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Nah, itu kan. Itu kan lagunya Nasar kan? Iya. Oke, baik. Bapak Ibu yang tergabung dalam angkatan 64. Jadi nanti dari sekarang sampai dengan insya Allah nanti akan berakhir jam 11.30. Bapak Ibu nanti akan bersama saya akan membersamai Bapak Ibu mendalami materi penerapan apa tadi? Materinya apa? Penerapan peran dan fungsi ASN. Fungsi dan tugas ARS di tempat kerja. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi pembelajaran kita ada 4 jam pembelajaran. Nanti kita lihat situasinya. Kalau seandainya Bapak Ibu perlu istirahat, karena ini saya perhatikan kayaknya Bapak-bapak ini ada yang ahli hisap ini ya. Mungkin selama 1,5 jam tidak ngisap, mungkin dia perlu keluar dulu mau ngisap gitu ya. Iya, betul. Kalau ibu-ibu nggak mungkin ahli hisap, karena ibu-ibu nggak merokok kan. Nah itu. Kalau bapak-bapaknya ini saya lihat ada nggak yang ahli hisap di sini? Iya, biasanya dicari itu ahli hisap itu. Kalau mendekati puasa, mendekati lebaran itu dicari biasanya kan. Iya. Ahli hisap untuk menentukan hilal. Oke. Nah, nanti kita atur saja waktunya ya apakah kita mau langsung nanti atau kita pakai break dulu. Kalau kita langsung kemungkinan kita belum sampai jam 11.30 kita udah selesai. Oke, baik. Bapak Ibu, materi saya, izin saya share screen. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan Jelas Pak, kelihatan. Oke. Kelihatan Pak. Ya, jadi materi yang akan kita bahas hari ini ya di hari terakhir Bapak Ibu mengikuti orientasi nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Nah, materi ini akan difasilitasi saya, itu ada nama saya, ya. Sedikit perkenalan, itu nama saya. Sehari-harinya saya seorang widya iswara, Bapak Ibu. Widya iswara itu kalau Bapak Ibu ada yang di sekolah guru namanya, nah, kalau di perguruan tinggi dosen, kalau di diklat atau pelatihan itu namanya widya iswara ya. Jadi saya seorang widya iswara di BKP SDM Kota Lubuk Linggau. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya Bapak Ibu tentang materi tentang apa ya, identitas diri saya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan saja, kita langsung saja Bapak Ibu mengingat waktu kita. Nah, jadi saya akan memaparkan dulu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa amanah ya, amanah yang dituntut oleh mata pelatihan kita ini. Ya, mata pelatihan penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Nah, mata pelatihan kita ini ya diberikan untuk membekali peserta dengan kegiatan pembelajaran, memaknai dan menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Oke, jadi intinya Bapak Ibu, hari ini kita mendiskusikan, kita membahas tentang nilai-nilai berakhlak. Nah, Bapak Ibu, kemarin waktu Bapak Ibu sebelum daring ini, sebelum pembelajaran daring ini, Bapak Ibu sudah belajar di MOOC ya, sudah membaca
modul, sudah membaca materi-materi dari MOOC. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, itu sudah Bapak Ibu sudah memahami tentang berakhlak ini. Sudah membaca belum berakhlak ini? Sudah. Sudah. Apa kepanjangan berakhlak? Berorientasi pelayanan, Orientasi pelayanan, akuntabel, akuntabel, kompeten, kompeten, harmonis, harmonis, loyal, loyal, adaptif, dan kolaboratif. kolaboratif. Oke, good. Ya. Ya, siapa tadi yang menjawab? Riza Wahyuni, Pak. Oke. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk Riza Wahyuni. Oke, kalau kata saya tepuk salutnya begini Bapak Ibu. Tepuk salut, prok prok prok, salut salut, 2 jempol ya. Prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut. Oke. Untuk Riza Wahyuni, tepuk salut. Salut, 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 Salut. Baik. Nah, Bapak Ibu, jadi materi kita ini adalah pada intinya itu berakhlak, ya. Bapak Ibu tadi si Riza tadi sudah menyebutkan apa kepanjangan dari berakhlak. Nah, apa maksudnya? Nanti akan kita perdalam lagi di sini. Di mana di pembelajaran kita hari ini kita memaknai dan menginternalisasi. Nah, memaknai itu maksudnya apa memaknai? Memaknai di sini maksudnya kita mengambil makna atau kita mendalami, meningkatkan pemahaman kita bagaimana kita memahami berakhlak itu sendiri, ya. Kemudian menginternalisasi itu asal katanya internal. Internal itu artinya apa Bapak Ibu? Internal apa arti internal? Dalam ya. Di dalam. Jadi bagaimana maksudnya menginternalisasi di sini bagaimana ya kita selaku ASN ini ya menanamkan nilai-nilai yang ada dalam berakhlak ini dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai ASN di tempat kerja. Jadi kita menanamkan nilai itu. Kalau dia sudah tertanam, nanti dia akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Akan menjadi kebiasaan ya, habit namanya ya. Oke. Baik, itu amanah ya yang disyaratkan dari mata pelatihan ini. Kemudian hasil belajar yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu selaku peserta orientasi mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Nah, jadi Bapak Ibu, hasil belajar kita ini tidak langsung nampak ya. Jadi tidak langsung nampak. Jadi setelah kita belajar ini langsung kelihatan hasilnya. Tapi ini memerlukan waktu yang lama dan panjang. Kenapa? Ya, karena mata pelatihan kita ini, substansi dari mata pelatihan kita ini itu bersifat implementatif, bersifat penerapan. Nah, bersifat penerapan. Jadi misalnya nanti bagaimana Bapak Ibu menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan atau akuntabel, nah itu dalam menjalankan fungsi dan tugas Bapak Ibu sebagai ASN di tempat kerjanya masing-masing. Ya, ini ada 40 ya jumlah kita ya. Ya, oke. Izin 40 ya. Untuk peserta 43 orang. Oh, 43 orang. Nah, untuk 43 orang ini apakah semuanya dari guru? Kesehatan, Pak. Oh, ada kesehatan juga. Pertanian ada. Heterogen, Pak. Gitu, ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu menjalankan fungsi dan tugasnya di tempat kerja. Jadi misalnya bagaimana kalau dia seorang guru, bagaimana seorang guru itu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya itu menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Kalau dia nakes, bagaimana dia menerapkan nilai-nilai berakhlak ketika dia melakukan pekerjaan di misalnya apa di puskesmas atau di rumah sakit ya atau di vaskes ya, fasilitas kesehatan lainnya gitu ya. Kalau dia misalnya penyuluh pertanian, ya bagaimana dia memaknai bagaimana dia menerapkan nilai-nilai berakhlak ini ya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang ASN.
Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi pagi ini yang kita lihat itu adalah bagaimana Bapak Ibu memaknai dan menginternalisasikan. Nah, tujuannya nanti, kelihatan tujuannya itu nanti mungkin setelah beberapa bulan atau bisa kelihatan selama Bapak Ibu menjadi ASN. Oke. Ya, itu ya. Kemudian materi kita ada 2 materi. Materi kita yang pertama sharing hasil pembelajaran berakhlak, kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Jadi kita punya 2 materi. Materi pertama adalah sharing hasil pembelajaran. Bapak Ibu tahu apa itu sharing? Berbagi. Berbagi. Di Lubuk Linggau ini ada satu kelurahan, di mana kelurahan itu dilalui oleh bendungan dari Waterpang untuk mengairi sawah. Nama kelurahan itu adalah Sharing Agung. Siring. Siring, Pak. Siring Agung. Sharing Agung. Di Batu Raja ada juga kelurahan Sharing Agung. Tanggul, Pak, tanggul. Oh, Tanggul. Ya. Di sini ada. Di Lubuk Linggau ada kelurahan namanya Sharing Agung. Karena dia dilalui oleh tempat aliran ya. Apa Bu Desi? Aliran Mirasi. Oh ya, arah Merasi, betul Bu. Untuk mengalir ke Merasi ada namanya Sharing. Ya. Nah, jadi Linggo, Pak. Bisa Ya. tembus ke Tambah Jemeke, Pak. Dari Siring Agung itu. Lewat jembatan gantung. apa pingin Bapak? Tambah Pingin, ya benar. Ya. Tambah Pingin. Kalau Tapa Jemeke tempat saya Pak. Kalau Bapak ke Linggau, Ibu ke Linggau, saya tempatnya di Tapa Jemeke. Oh iya, Pak. Saya Tapa Jemeke namanya. Oke. Baik ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita sharing. Kita sharing sini artinya kita berbagi. Ya, Bapak Ibu bercerita tentang pengalaman Bapak Ibu ya, sambil nanti kita diskusi. Kemudian nanti kita belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di tempat kerja masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita awali dengan statement dari Presiden Republik Indonesia ya. Oke. Oke. Ya di situ dikatakan Presiden mengatakan bahwa ASN itu bukan pejabat yang minta dilayani. Nah, itu. Jadi paradigmanya dari zaman kolonial dulu. Kalau zaman kolonial dulu kan kalau ada pejabat kan dilayani gitu kan. Iya. Ya dia datang mungkin disambut di ini. Pokoknya dilayani lah ya. Oke. Nah, itu kata Presiden kita itu bergaya seperti pejabat kolonial. Zaman kolonial ya. Oke. Ada Bapak Ibu yang dari generasi kolonial yang di sini? Nggak ada ya? Ya, atau dari generasi milenial semua ini? Nah, oke, jadi bukan bergaya seperti kolonial. Katanya ASN itu harus memiliki jiwa melayani untuk membantu masyarakat. Nah, Bapak Ibu kalau kita perhatikan amanah dari Undang-Undang ASN itu mengatakan bahwa ada tiga peran dan fungsi ASN. Ya, yang pertama itu sebagai perekat pemersatu bangsa, yang kedua sebagai pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga sebagai pelayan publik. Nah, kita stressingnya yang ketiga ini. Jadi kita sebagai ASN ini paradigmanya bukan kita dilayani, tapi kita yang melayani. Kita yang memberikan pelayanan kepada publik. Kalau Bapak Ibu guru publiknya itu siapa? Yang dilayani oleh Bapak Ibu? Kalau guru, banyak guru sini kan? Wali Murid. murid, Ya, murid, Masyarakat. Kalau di nakes, ada nakes tadi katanya. Kalau nakes, siapa yang dilayani? Pasien. Pasien, iya pasien atau masyarakat, pokoknya masyarakat yang datang ke Paskes ya. Masyarakat yang datang ke Paskes itu kan yang membutuhkan pelayanan dari kita. Kalau pertanian, penyuluh pertanian siapa? Petani. Oke. Nah itu. Jadi bukan mentang-mentang penyuluh pertanian datang, wah Pak petaninya sibuk ini, sibuk nyiapin tempat berbeda sini, bukan. Siap memberikan ini, kasih disuguhi ini sini, bukan. Jadi kita yang kita melayani, kita sesuai dengan bidang ilmunya. Misalnya penyuluhan, kita memberikan penyuluhan tentang misalnya apa ya? Misalnya tentang
teknik budidaya tanaman atau teknik mengatasi hama dan sebagainya. Ya, oke. Oleh karena itu, ya untuk mewujudkan, untuk mengubah mindset ini dari ASN dilayani menjadi ASN yang melayani, maka kita selaku ASN ini ya harus mempunyai apa yang kita sebut dengan core value. Core value. Value itu nilai, core itu dasar atau inti. Jadi kita harus memiliki, harus memahami, dan harus menginternalisasi, juga harus mengimplementasikan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN. Ya, nilai-nilai dasar ASN. Kenapa? Karena katanya saat ini dunia serba hybrid. Ya, seperti kita ini kan. Seperti kita ini. Ya, jadi sekarang yang berhubungan ya kayak kita misalnya sekarang ini kan kita kan masuk proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran kan tidak harus kita tatap muka langsung, tidak harus kita ketemu di suatu tempat tatap muka, bisa seperti ini. Ya. Oke, serta kolaboratif. Jelas kita tidak bisa bekerja sendiri kan? Jadi kita tidak boleh lagi ada ego. Baik itu ego sektor, ego daerah maupun ego ilmu. Ya. Tidak ada lagi ego-ego itu kita hapuskan ya sebagai seorang ASN. Bagaimana caranya? Itu tadi ya dengan kita memaknai, menginternalisasikan dan mengimplementasikan core value ASN. Oke, apa saja itu core value ASN? Nah, apa saja core value ASN? Oke. Nah, di sini dikatakan core value ASN itu ya disingkat berakhlak. Core value ASN itu disingkat berakhlak. Tadi sudah disampaikan tadi oleh Ibu siapa tadi ya yang menyebutkan singkatannya tadi ya. Nah, jadi seorang ASN dia harus memiliki core value ini ya yang disingkat dengan berakhlak. Itu merupakan nilai mutlak. Kenapa disebut nilai mutlak? Ya, harus. Ya namanya mutlak itu kan wajib ya. Ya, jadi harus dilaksanakan oleh para ASN dimanapun itu berada. Ya, baik ada yang berada di Paninjauan, ada di Lubuk Batang, ada yang apalagi itu Pengandonan, gitu ya. Baik dia ada di Batu Raja Barat maupun dia ada di Goa Putri. Nah, pokoknya semuanya ASN maupun kami yang di Lubuk Linggau ini ya juga harus menerapkan nilai-nilai core value ini, core value ASN ini. Ya. Jadi core value ASN itu berakhlak, tadi sudah disebutkan, ya. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Oke. Nah, ada alasan tersendiri kenapa pemerintah mau mewajibkan kita untuk menerapkan nilai-nilai ini berakhlak. Kita sebagai ASN ya untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Ya, tujuannya apa? Itu tadi yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tadi, yang Presiden kita mengatakan tadi bahwa ASN itu paradigmanya bukan dilayani tapi melayani. Nah, itu yang disebut dengan branding yang ada selama ini. Nah, branding yang ada sebelum ini ada branding namanya. Bapak Ibu tahu branding? Oke, tahu branding ya? Jadi branding. Coba saya tanya. Oke, Rahmi. Ya. Bu, Well, ya, ya. iya Pak. Ya. Rahmi di angkatan ini siapa yang Rahmi kenal? Sebutkan salah satu siapa. Baik itu teman sekerja atau siapa atau tetangga atau siapalah gitu siapa. Ibu Murdia Pak. Ibu Murdia. Murdia. Mana Bu Murdia? Coba Bu Murdia. Raise hand kata manajernya coba. Ada Bu Murdianya, Rahmi? Halo Bu Murdia. Bu Mur. Buka dulu itunya. Oke. Nah, itu ada yang muncul ya. Nah. Oke, nah ya oke. Ini kayak Ibu Murdia dengan Rahmi ini kayaknya berganti ini ya, berganti apa?
tukaran wujud ya. Tadi ada Rahmi, Bu Murdianya tidak muncul. Ini muncul Bu Murdia, Halo Rahminya tidak Pak, muncul. macet-macet Pak suaranya Pak. Oke. Bu Murdianya Halo? kemana ini? Bu Rahminya kemana Bu Rahminya? Iya Ai, Pak, dia menghilang kemana Bu Rahmi? macet-macet Pak suaranya Pak. Macet-macet. Oh gitu. Ya mungkin belum ganti oli, jadi dia belum belum halus ya. Oke, baik. Halo, Saya tanya Rahmi ya. halo Pak. Rahmi kenal dengan Bu Murdia Halo, ya. halo. Halo, 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 halo. Macet-macet suaranya. Rahmi, Iya Yang Pak, Bu Murdia putus-putus suara Pak saya, suaranya Pak. Bu Murdia suara kedengeran, saya Pak. macam-macam nggak? Kedengeran? Ah, itu. Oke, saya Halo. tanya Bu Murdia saja ya. Bu Murdia kenal dengan Rahmi? Iya, kenal, Pak. Nah, oke. Nah, ketika orang bertanya kepada Bu Murdia misalnya, Bu Halo Murdia, Pak, Rahmi itu orangnya bagaimana? Jawaban Bu Murdia apa? Oh, orangnya baik, Pak. Orangnya Oke, baik, santun. santun. Iya. Dua itu. Oke. Nah, Bu Murdia mengatakan bahwa Ibu Rahmi itu orangnya baik dan santun. Apa yang dikatakan oleh Bu Murdia itu, itulah yang disebut dengan personal branding. Nah, personal branding. Branding. Ya. Personal. Ya. Oke. Selain Bu Rahmi, Bu Murdia kenal siapa lagi yang di angkatan ini? Siapa Ibu Bu Ade. Murdia? Bu Ibu Ade. Ade, Pak. Mana Bu Ade? Halo Bu Ade. Tunjukkan pesonamu Bu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Oke, Bu Ade. Sekarang saya tanya ke Bu Ade. Di mata Bu Ade, personal branding Bu Murdia gimana orangnya? Apa personal branding Bu Murdia? Bu Murdia, ibu yang sangat ceria. Oh, Ibu yang sangat ceria. Nah, jadi apa yang dikatakan Bu Ade tadi, itulah personal branding Bu Murdia. Tadi Murdia. Bu Murdia menceritakan personal brandingnya Bu Rahma. Itu personal branding. Nah, sekarang saya tanya, Pak Arpi dari mana Pak Arpi? Penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Ya. Oke. Ya, di dekat Pak Arpi ada sekolah, Ada. sekolah dasar. Sekolah dasar ada sampai SMA ada, Pak. Oke, SD misalnya. SD berapa Pak? SD 33. SD 33. Ada enggak gurunya di sini, Pak? Nggak ada kayaknya, Pak. Oh, enggak ada ya. Nah, pertanyaan saya, kan Pak Arpi kan tahu nih ada SD 33 Oku di dekat rumah ya, sering lihat yang mana. Nah, menurut Pak Arpi SD 33 Oku tuh bagaimana sih sekolahnya? Sekolahnya mudah dijangkau karena dekat dengan jalan. Kemudian letaknya strategis. Ya, tentang orang-orang di sana, tentang pembelajarannya gimana? Kalau gurunya disiplin, Pak. Oh, Karena gurunya mereka masuk sesuai waktu, kemudian hanya saja siswanya yang ya, sedikit, bisa. Pak. Ya, oke, wajar lah mungkin ya, karena itu banyak pengaruh KB itu Pak Alvin. KB-nya berhasil, siswa sekolah dikit jadinya kan. Oke. Nah, jadi Pak Arpi mengatakan bahwa SD 33 Oku itu guru-gurunya disiplin, sekolahnya dekat, mudah dijangkau. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Arpin itu juga branding, tapi bukan personal branding. Itulah yang disebut dengan organizational branding. Ah, itu branding organisasi. Ah, gitu ya. Branding organisasi. Oke. Saya tanya Pak Purkon. Pak Purkon. Ya. Pak Purkon kalau Pak Purkon punya kendaraan? Ada, Pak. Hah? Ada. Ada motor ya, atau mobil? Ya, Pak, motor, Pak. Motor. Oke, boleh saya tahu merek motornya apa? GL Max, Pak. GL Max masuk ke Honda ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kenapa Pak Purkon pilih GL Max, pilih Honda? Merek Honda bukan Yamaha,
bukan Suzuki, bukan Kawasaki. Nah, Pak. Irit, Pak. Oke, irit. Terus? Ya, pas itu nggak rewel. Oh, irit nggak rewel, oke, cukup 2 saja. Ya, itu aja, Jadi Pak Pak. Purkon mengatakan bahwa kendaraan roda 2 yang mereknya Honda, itu ya, itu irit dan tidak rewel. Nah, apa yang dikatakan Pak Purkon itu juga branding namanya. Tapi branding dari produk, gitu ya. Itu juga branding. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Al Purkon itu juga branding. Jadi macam-macam branding ini. Ada personal branding, tadi kan? Ya, branding berhubungan dengan merek. Tadi kan saya sebutkan merek tadi ya, enggak apa-apa kita sebutkan merek. Honda misalnya. Oke, kemudian branding yang berhubungan dengan organisasi seperti kata Pak Arpi tadi, SD ini gitu ya. Itu yang disebut dengan branding. Nah, kenapa tadi kita kembali ke berakhlak? Kenapa kita perlu memahami dan memaknai, menginternalisasi dan juga mengimplementasikan berakhlak ini? Kita mau mewujudkan employer branding ASN. Oke, kira-kira ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan employer branding? Dari contoh saya tadi loh, dari personal branding, dari organizational branding, dari product branding tadi, yang dari siapa tadi, Bu Murdia, dari Bu Ade tadi ya, dari Pak Arpi, dari Pak Alpurkon. Nah, itu berhubungan dengan kalau employer branding apa? Menurut Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Ernawati. Strategi yang digunakan Strategi yang digunakan oleh siapa, Bu? Nah, oleh ASN. oleh ASN. Oke, ya. Baik, kita tampung dulu. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan raise hand. Bisa raise hand kan? Sudah diajari manajernya kan raise hand? Iya. Silakan. Kalau enggak nanti saya yang nunjuknya, nanti mana yang saya lihat di tempat saya ini saya panggil nanti. Ya, Bu Nopa gimana Bu Nopa? Nopa Lisna. Menurut Bu Nopa apa sih employer branding itu? Itu contohnya ya Pak ya? Enggak, Atau pengertian? pengertian lah pemahaman Ibu tentang apa yang dimaksud dengan employer branding itu. Tadi saya sudah memberikan contoh, ada personal branding, ada organizational branding, ada product branding. Tadi kan yang Pak Alpurkon tadi kan dia menyebutkan product branding. Dia menyebutkan branding dari Honda menurut Pak Alpurkon, irit dan tidak rewel. Tadi ada personal branding dari Bu Ade tentang Bu Murdia. Dia katakan Bu Murdia orangnya ramah dan ceria. Nah, jadi branding Bu Murdia, personal brandingnya menurut Bu Ade, Bu Murdia itu orangnya ramah, tidak sombong, rajin menabung demi masa depan. Oke, kemudian tadi ada juga dari Pak Arpi tadi, Bu, dia menyebutkan bahwa SD 33 itu gurunya disiplin, tempatnya strategis, mudah dijangkau, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan organizational branding. Nah, sekarang saya tanya ke Ibu, kalau employer branding maksudnya apa itu? Dari contoh-contoh tadi. Dari belajar dari contoh tadi. Ada yang tahu? Tadi Bu, Saya, Pak. tadi siapa tadi yang resign tadi? Ibu Saya, Pak. Erna. Ya, Bu Erna, ya tadi Bu Erna. Oke, Bu Rahmi gimana Bu Rahmi? Menurut Bu Rahmi? Kalau menurut saya, employer branding itu cara kita, Pak, cara atau usaha kita untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan, kayak yang kata Bapak Alfurkoni tadi kan, lebih memilih Honda ya, Pak ya. Nah, Ya. jadi bagaimana cara perusahaan itu mempromosikan produk dia bahwa ini loh Honda ini seperti itu, Pak. Ya. Oke. ASN kan? Oke, thank you Bu Rahmi. Satu lagi. Nanti kita simpulkan itu. Siapa? Bu Eko ya? Iya Pak. Oke, silakan Bu Eko. Ada Bu Eko? Ya, setahu saya bangga melayani bangsa Pak. Itu merupakan Ya. employer branding ASN zaman sekarang untuk yang melayani sepenuh hati. Nah, ya. Nah, yang dimaksud employer branding itu menurut Bu Eko apa sih? Menurut Bu Eko? Ada cara itu lah ya. Tadi Bu Erna tadi mengatakan bagaimana kita mau menggunakan strategi. Nah, kalau Bu Rahmi tadi mengatakan cara kita
cara kita supaya apa ya? Supaya orang itu punya pendapat lah, punya pendapat tentang kita gitu. Seperti tadi kan Strategi personal branding Bu Murdiati kan Bu tadi. Jadi katakan oleh Bu Ade, Bu Murdi ini orangnya yang ceria. Mungkin ketika Bu Murdiati mungkin ketemu dengan kawan dia senyum, kemudian menyapa gitu ya, ngobrol akrab itu, sehingga muncullah branding oleh Bu Ade gitu. Nah kalau Bu Eko sekarang yang dimaksud dengan employer branding itu apa? menurut saya strategi pemasaran, Pak. Oh, strategi pemasaran. Oke, terima kasih Pak Aris. Bu Nopa dulu, Bu Nopa resen. Gimana Bu Nopa? Habis ini Pak Aris. Silakan Bu Nopa. Ya, tes. Dengeran Pak ya? Silakan Bu Nopa. Tes. Ya, tes ya. Kalau menurut saya employer branding itu bagaimana suatu perusahaan tersebut mempersepsikan dirinya, misalnya Pak ya, apotek gitu. Apotek itu mempersepsikan kepada karyawannya bahwa di apotek ini obatnya lengkap, di apotek ini gajinya besar. Kemudian Besar. bekerja di apotek ini misalnya terasa nyaman. Jadi seperti itu bagaimana cara perusahaan tersebut mempersepsikan dirinya kepada karyawan atau kepada konsumen seperti itu, Pak. Oke, jadi menurut Bu Nopa ya dihubungkannya dengan disiplin ilmunya farmasi. Jadi menurut Bu Nopa itu employer branding itu bagaimana employer, lebih tepatnya employer ya. Employer itu pegawai. Nah, bagaimana kita selaku ASN ini itu membangun persepsi masyarakat tentang kita. Nah, kata Bu Nopa tadi misalnya yang dicontohkan Bu Nopa tadi masih organisasional itu Bu Nopa. Jadi misalnya di apotek ini. Nah, bagaimana apotek itu menunjukkan citranya sehingga masyarakat itu punya persepsi tentang apotek itu. Seperti contohkan Bu Nopa tadi. Oh, obatnya lengkap. Oh, pelayanannya ramah gitu ya. Seperti itu. Oke, Pak Aris gimana Pak Aris? Menurut Pak Aris? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya employer branding untuk ASN itu merupakan cara atau strategi dari pemerintah bagaimana membentuk seorang ASN yang dapat dipandang oleh masyarakat itu menjadi pegawai yang baik seperti itu, Pak. Jadinya employer branding itu merupakan cara pemerintah agar pegawai ini dipersepsi bagus oleh masyarakat seperti itu. Terima kasih. Oke ya, jadi pada intinya sama yang dikatakan Pak Aris tadi ya, sama yang dikatakan oleh Bu Nopa tadi. Kalau Bu Nopa mengatakan bahwa dia membangun persepsi. Nah kalau Pak Aris ini melihatnya dari masyarakat yang menilainya, bagaimana masyarakat itu menilai atau memandang ASN itu yang bagaimana sih? Nah gitu ya Pak Aris ya. Nah kalau Bu Nopa tadi mengatakan bahwa bagaimana kita seorang misalnya apotek, bagaimana kita membangun apotek ini menumbuhkan persepsi kepada masyarakat dari dalam diri kita ya, dari dalam diri kita. Oke, terakhir ini Bu Riza mau ngomong Bu Riza, silakan Bu Riza. Menurut saya Pak, employer branding itu adalah wujud semangat yang diberikan kepada masyarakat untuk memuaskan masyarakat dengan kita berdedikasi memenuhi kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Oke, baik. Terima kasih Bu Riza. Ya, jadi Bu Riza menghubungkan dengan yang saya katakan tadi. Salah satu peran dan fungsi kita sebagai ASN itu adalah sebagai pelayan publik. Nah, bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu punya persepsi seperti kata Bu Nopa tadi tentang kita. Ya, semua jawabannya oke dan benar. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk yang memberikan jawaban. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, salutnya 2 jempol ini. Oke, baik. Jadi benar, ya. Ada hubungannya semua apa yang disampaikan tadi yang dimulai dari Bu Rahmi tadi ya, dari Bu Rahmi, kemudian terakhir tadi sampai ke Bu Riza tadi, itu semuanya ada kaitan semua. Jadi employer branding itu kalau tadi ada personal branding, ada organizational branding. Nah, employer branding itu kalau kita gunakan istilah Bu Nopa tadi atau istilah dari Pak Aris tadi, persepsi yang dikatakan Bu Riza yang kita layani tadi. Nah, persepsi
masyarakat yang kita layani ini terhadap kita selaku ASN yang bertugas untuk melayani masyarakat. Tadi kata Bu Riza, yang kata kuncinya tadi, saat terakhir tadi kata Bu Riza, dengan sepenuh hati. Artinya tidak boleh setengah-setengah ya Bu Riza ya. Iya, tidak boleh setengah-setengah ya. Antara galak dengan tidak kalau setengah-setengah itu kan. Ya, totalitas kalau istilah sekarang itu. Nah itu, jadi employer branding itu bagaimana ASN itu membangun image, ya, membangun image, membangun persepsi, membangun cara pandang masyarakat yang dilayani oleh ASN. Ya, jadi oleh karena itu, seperti dikatakan Bu Riza tadi, ASN itu employer branding ASN itu merupakan wujud semangat, ya. Dengan adanya employer branding ini bisa membangkitkan semangat kita dalam bekerja, semangat kita selaku ASN dalam bekerja. Oke. Nah, apa employer branding ASN yang mau dibangun dengan adanya core value ASN ini? Nah itu ada di situ, yang di atas sebelah kanan itu. Itulah employer branding kita. Apa? Sama-sama Bapak Ibu dibaca? 1, 2, 3. Bangga melayani bangsa. Oh, ASN. Iya. Oke. Coba Bapak Ibu, kalau saya tanya, siapa kita? Nah, maka Bapak Ibu jawab sama-sama. Bapak Ibu jawab sama-sama ASN berakhlak gitu ya. Nah, ketika kata saya ASN berakhlak, maka sama-sama Bapak Ibu kepalkan tangan, bangga melayani bangsa. Oke? Siap ya? Siap. Kepal tangan. Siapa kita? ASN berakhlak. Bangsa. ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, oke gitu ya. Jadi kita ini harus menerapkan berakhlak tadi dengan harapan kita menciptakan image masyarakat, branding masyarakat bahwa kita sebagai ASN ini bangga melayani bangsa. Kelihatan bangga melayani bangsa. Tadi ada pendapat yang bagus dari Bu Riza tadi, kalau kita memberikan pelayanan sepenuh hati atau totalitas ya. Tadi Bu Riza mengatakan dengan sepenuh hati, maka masyarakat misalnya Pak Aris misalnya penyuluh, wah enak ya kalau kita kalau kedatangan Pak Aris dia memberikan penyuluh Pak Aris ya, bukan ya, guru ya, atau misalnya Pak Aris guru, enak ya di SD-nya diajar oleh Pak Aris itu ya, dia kalau mau menjelaskan jelas dengan siswa itu perhatian, kemudian gitu kan, seperti itu. Nah, maka kelihatan nanti dia berpendapat, kalau begitu Pak Aris ini bangga melayani kita. Nah, itu artinya Pak Aris sudah terbangun personal employer branding ASN dalam diri Pak Aris misalnya. Kalau ada masyarakat yang berpendapat seperti itu, masyarakat yang seperti itu, ya. Atau tadi Bu Nova yang apoteker tadi ya, Bu Nova ya. Misalnya Bu Nova misalnya, oke tadi mengatakan tentang apoteker misalnya kan, ke Paskes misalnya, puskesmas ya, enak ya katanya kalau kita berobat ke Paskes itu ketika kita ngambil obat katanya gitunya, apotekernya ramah-ramah, dia menjelaskan dengan jelas, dia jelaskan cara minumnya, misalnya dampak negatifnya gitu dan sebagainya, dijelaskannya ini jenis obat apa. Jadi kelihatan bahwa apoteker yang ada di sini katanya dia bangga melayani kita. Nah, artinya apoteker yang ada misalnya di tempat Bu Nova tadi ya, Bu Nova tadi ya sudah membangun employer branding ASN. Nah, itu ya. Jadi diharapkan tadi dengan kita diterapkannya core value ASN ini, maka kita membangun employer branding ASN. Ya, kita mulai dari diri kita dulu, Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari diri kita dulu, dari kita secara pribadi dulu, yang saya bilang personal tadi. Ya, kita bilang dari personal tadi. Ya, dari kita pribadi dulu. Ya, ketika misalnya kita memberikan pelayanan, kita tidak pilih-pilih kasih dan sebagainya, gitu ya. Ya, mentang-mentang pasiennya di puskesmas pasiennya dari umum, kita layani dengan ramah atas nama Pak Bambang. Begitu dari BPJS, "Hoi Bambang, masuk Bambang." gitu. Nah, konsepnya nggak seperti itu Bambang, gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Itu
bukan employer branding positif jadinya, employer branding negatif jadinya kan. Oke, gitu ya. Baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya kasih kesempatan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan tentang employer branding ASN dan core value ASN ini. Silakan. Silakan. Boleh langsung bicara atau raise hand dulu boleh, silakan. Halo. Kalau saya jawab hello, saya sebutkan hello, sapa hello, jawabnya hai ya. Hello. Hai. Hai. Hai, Pak. Kalau hai? Halo. Hello. Halo. Hello. Hello. Hai. Hai. Halo. Hai, hello. Halo, hai. Hello. Hai. Hello, hai. Hai, hello, hai, hello, hai, hello, hai, hello. Halo. Hai. Ini banyak ya. Hai. Ini balik Hai, aja hai. ini. Hello, hai, Oke, hello, baik Bapak hello, Ibu. hai. Iya. Ya, saya buat gini biar Bapak Ibu enggak ngantuk ya, enggak ngantuk, enggak tegang ya. Kalau Bapak Ibu dengar saja, takutnya nanti ketiduran nanti. Iya. Ya, takutnya nanti ketiduran nanti. Ketiduran begitu bangun di jilbabnya sudah ada peta gitu. Peta buta. Ya. Saking nyenyaknya tidur ya Bu Elmi ya. Tapi Bu Elmi enggak, Bu Elmi masih semangat ya Bu Elmi ya. Saking nyenyaknya tidur ya. Begitu pun ada peta di sini katanya. Oke, atau jilbabnya berubah jadi batik Bu Elmi. Yang jilbab polos belajar dengan saya tidur, bangun tidur ada batik ini ya. Enggak bakal ketidur sama Bapak. Semangat. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, tidak ada yang mau berpendapat atau bertanya? Kalau tidak kita lanjutkan. Oke? Pak. Lanjut, Pak. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu ada kertas atau apa di dekatnya, kertas dan pena? Ada Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, siapa dari Oke, tadi? baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang ikuti instruksi saya Bapak Ibu ya. Ikuti instruksi saya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Ya. Ikuti instruksi saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikirkan satu angka, tulis satu angka, tulis satu angka. Tapi jangan dikasih tahu saya, tulis angka berapa saja tapi satuan, satu angka. Tulis satu angka, mau Sudah, Pak. 1, 2, 3 gitu ya. Terserahlah. Sudah? Tapi kan ada yang beda. Sudah? Oke, sekarang Bapak Ibu. Satu angka saja ya, Pak. Oh iya Bu. Sudah, Satu Pak. angka Bu. Satu angka. Kalau 1 jam itu saya gotik Bu. Kita satu angka 1 jam saja. Satu aja, Bu. Kalau 300-an Ibu dia. mau berapa angka Bu? Iya, sudah Bu ya? Bapak Ibu sudah ya? Pak. Nah, setelah Ibu Bapak tulis satu angka tadi Bapak Ibu tambahkan 5. Tambahkan 5. Ya, buatlah sama dengan berapa, tulis sama dengannya. Tapi jangan dikasih tahu saya. Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Jumlah dari angka ditambah 5 tadi, coba Bapak Ibu kalikan 2. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah dikalikan 2? Sudah. Nah, jumlah hasil perkalian tadi, Bapak Ibu kurangi 9. Jumlah hasil perkalian tadi kurang 9. Misalnya hasil tadi misalnya berapa misalnya? Kurangi 9. Sudah, Pak. Nah, oke. Sekarang Bapak Ibu tuliskan di kolom chat Bapak Ibu hasil terakhirnya angka berapa? Hasil terakhirnya. Tuliskan di kolom chat. Kurang 9. Ya, tuliskan. Saya baca dulu ya. Oke. Oke. Sekarang saya tanya ya. Sekarang saya tanya Bu Aprilia. Mana Bu Aprilia?
Bu Aprilia. Bu Aprilia hasilnya 9. Hasilnya yang ini kan. Angka yang Ibu pikirkan tadi angka 4 bukan, Bu? Iya, Bu, betul, Pak. angka yang Ibu pikirkan tulis pertama angka 4 bukan, Bu Aprilia? Iya, betul, Pak. Coba bisa ditunjukkan, Bu? Boleh? Betul 4. Betul, Pak. Iya, angka 4. Oke. Oke ya. Oke. Oke, Bu Amel. Bu Amel 5 hasilnya ya? Angka yang Ibu pikirkan tadi, Bu, 2 bukan, Bu? 2 bukan? benar, Pak. Betul ya? Oke. Oke, 2 ya? Ya. Oke. Ya. Bu Desi? Kalau baju masak ganti ya. Sinyalnya Bu gangguan. Desi, Apa ini? angka yang dipikirkan tadi angka berapa, Bu? 1, Pak. Iya, 1. Jadi saya tahunya itu hasil dari penjumlahan itu, Bapak Ibu, saya kurangi, ya, oke, saya kurangi, misalnya tadi kurangi 1, misalnya tadi berapa tadi yang, misalnya Bu Amel 5 ya, 5 kurangi 1 4, kemudian saya bagi 2, 4 bagi 2 2. Tadi kan yang terakhir tadi kan Bu, yang 1 tadi kan Bu Desi tadi kan 2 kan, 2 dibagi 2 ya 1, makanya 1 kan tadi kan Bu Desi. Oke. Oke, Iya, siapa yang Pak. bisa menebak coba? Yang bisa menebak? Ibu Riza, siapa yang bisa menebak ini? Bu Riza, angka berapa yang dituliskan Bu Riza oleh Bu Riza? Bu Riza jangan jawab dulu, Bu Riza. Berapa? Ada yang bisa menebak? Angka yang dipikirkan Bu Riza pertama tadi berapa? 3, Pak. Permisi, Pak. Berapa? 3. Oke, 3. Bu, siapa jawab tadi? Bu Aprilia jawab tadi ya? Iya, Pak. Iya, betul. Karena 7 dikurang 1, 6. 6 bagi 2, 5. Jadi angka yang disebutkan terakhir itu Bapak Ibu kurangi 1 bagi 2. Iya. Oke, jadi ini bisa diterapkan nanti ke muridnya Bapak Ibu. Kelas-kelas tinggi, kelas 6 atau enak kita bermain angka. Coba pikirkan angka. Nanti Ibu tebak nih angka apa yang kamu tuliskan pertama gitu. Nah, caranya seperti tadi ya. Ya, kan saya tahu caranya tadi kan. Pertama katanya ditambah 5, kemudian dikalikan 2, kurangi 9. Tambah 5 kali 2 kurangi 9. Minta mereka nyebutkan hasilnya. Hasilnya berapa, Nak? Kalau katanya tadi 7. Nah, kita pura-pura mikir. 7 kurang 1, 6. 6 dibagi 2. 3 kan yang tulis. Iya, Bu. Wah, Ibu tahu katanya. Ibu ini bisa menebak pikiran kami katanya. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk yang menjawab tadi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sampai ke tadi ya. Employer branding. Iya, core employer branding. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya core value ASN ini diharapkan nanti kita selaku ASN ini bisa membangun employer branding ASN. Ya, jadi masyarakat yang kita layani itu punya image tentang kita. Tentu saja image-nya image positif ya. Tentu saja image-nya image positif. Oke. Tadi di awal tadi dikatakan core value kita, core value itu nilai-nilai dasar yang harus kita miliki sebagai seorang PSN itu disingkat berakhlak. Ya, disingkat berakhlak. Nah, ini singkatannya. Ini singkatannya. Ya, bernya itu berorientasi pelayanan, A-nya itu berakhlak, kemudian K-nya kompeten, ya, hanya harmonis, kemudian L-nya loyal, A adaptif, K-nya kolaboratif. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, ya langkah awal kita untuk menerapkan core value ASN ini, ya kita harus punya komitmen dulu. Punya komitmen atau punya janji. Kita punya janji. Iya. Pak Taufik waktu itu mengucapkan janji enggak Pak Taufik? Waktu Pak Taufik ijab kabul mengucapkan janji enggak Pak Taufik?
Waktu merit kemarin mengucapkan janji tidak Pak Taufik? Mengucapkan, Pak. Ya, apa janjinya? Akan Singo membahagiakan Singo sampai takwik. Oke, baik. Nah, sama seperti ini juga ya. Jadi corporate ini kita awali dengan komitmen kita atau janji kita, terutama janji pada diri kita sendiri. Berorientasi pelayanan. Apa komitmen kita, janji kita? Apa janji kita? Kami siap melayani bangsa. Nah, itu. Yang di bawahnya itu Pak Topik. Kami siap Bangga melayani. Kami siap memberikan Kami siap Memberikan melayani pelayanan masyarakat. terbaik Yang pada terbaik. Indonesia. Oke. Jadi kita bertekad dulu, kita akan menerapkan nilai berakhlak ini, berorientasi pelayanan dengan janji kita adalah kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu janji kita untuk menerapkan berakhlak. Oke. Akuntabel? Apa janji kita? Kami memegang teguh memegang kepercayaan teguh yang diberikan. kepercayaan yang diberikan. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kalau yang pertama tadi kan tadi tadi kan sudah saya singgung-singgung terus tadi kan kita sebagai ASN kita memberikan pelayanan. Nah, akuntabel ini berhubungan dengan bagaimana kita amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Bapak Ibu diangkat menjadi ASN, nah itu merupakan suatu kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Kepercayaan dari siapa? Masyarakat. Iya, kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan dari pemerintah, gitu kan? Bapak Ibu diangkat menjadi ASN. Nah, dipegang teguh kepercayaan itu, kepercayaan untuk menjadi masyarakat. Ya, nanti kan terutama ke Tuhan Yang Maha Esa kan kita nanti diminta pertanggungjawabannya. Nah, gitu ya. Pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan. Itu. Nah, jadi untuk janji kita mau menerapkan akuntabel, mau mengimplementasikan akuntabel, yaitu kita bertekad bahwa kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Oke, kompeten. Apa janji kita? Baca sama-sama. Kami terus belajar dalam mengembangkan kapasitas. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Kami terus belajar mengembangkan kapasitas. Nah, yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini menerapkan kompeten bukan, Bu Karina, Pak Agus? Ya, Yang Pak. Bapak Ibu ikuti sekarang, yang 3 hari ini termasuk mengembangkan kompeten, apakah menerapkan kompeten tidak? Iya, Pak. Nah, kenapa? Lagi belajar, Pak. Iya, karena dengan kita mengikuti orientasi, lagi belajar mengembangkan kapasitas. Betul. Ketika kita mengikuti orientasi, kita belajar dan kita berusaha untuk mengembangkan kapasitas. Kemarin misalnya mendapatkan materi kinerja, kan bagaimana kita meningkatkan kinerja. Kita mengembangkan kapasitas kinerja yang ada dalam diri kita. Kemudian ada tentang jabatan ya, ada materi tentang jabatan ya. Nah, itu ya. Jadi gitu. Jadi dengan memahami tentang jabatan, maka kita tahu, oh, kita perlu mengembangkan ini untuk mendukung jabatan kita sebagai aparatur sipil negara. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Selain ikut diklat, apalagi contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ikut seminar. Betul Pak Reza. Ikut webinar, gitu kan? Iya, oke. Atau ikut BIMTEK, atau misalnya kita mengembangkan jenjang pendidikan. Mungkin yang kemarin cuma tamat SMA, mungkin kan? Kayaknya ini perlu ini kuliah lagi. Atau yang sudah S1, ASN, sudah S1, terus lanjut S2 gitu. Atau dari S2 lanjut ke S3 seperti itu, ya. Oke. Baik. Kemudian yang selanjutnya, nilai berakhlak selanjutnya, core value ASN berakhlak selanjutnya adalah harmonis. Janji kita apa janji kita?
Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Keharmonisan itu Perubahan, Pak. timbul, harmonis itu timbul jika orang-orang yang ada di dalam kelompok itu, harmonis itu timbul jika orang yang ada dalam kelompok itu saling peduli dan saling menghargai perubahan. Misalnya Bu Saripa dari sekolah mana Bu Saripa? Bu Saripa dari sekolah mana Bu Saripa? Dari SMP Negeri 20 Oku, Pak. Di mana itu SMP 20 Bu? Lubuk Batang, Pak. Oh, Lubuk Lubuk Batang. Oh, yang saya sebutkan tadi Lubuk Batang Bu ya. Iya, Saya familiar Bu. Saya dulu sering ke Lubuk Batang itu Bu. Lewat Lubuk Batang. Iya. Oke. Jadi misalnya Bu Saripa dari SMP 20 Oku. Nah, Bu Iya, Pak. Saripa menerapkan nilai harmonis ditunjukkan dengan Bu Saripa saling peduli. Peduli dengan siswa, peduli dengan rekan sejawat gitu. Dan juga saling menghargai. Saling menghargai. Jadi misalnya dengan teman-teman sejawat ketika berpendapat, Bu Saripa terima gitu kan. Ketika dia memberikan saran, Bu Saripa dengarkan ya, tidak membantah. Ya, Pak. Kemudian apalagi maksudnya itu ya tidak apa lagi istilah kita tuh? Ya tidak Naati aturan, Pak. mentaati aturan. Ya, yang menghargai, saling menghargai. Jadi Dan jangan harmonis tersinggung. akan timbul kalau kita saling peduli dan saling menghargai. Nah, ya, tapi saya yakin kalau Iya, Bu Pak. Saripa ini boleh kita tanyakan dengan guru SMP 20, sepertinya Bu Saripa sudah menerapkan harmonis ini. Ya, Bu Saripa ya. Insya Allah, Iya, Pak. Iya, Pak. ketika ada gurunya mungkin kelihatan kayak kurang semangat atau misalnya seperti ada masalah ya, saya yakin Bu Saripa pasti ditanya-tanya, Ibu kenapa Bu hari ini sepertinya nggak fokus gitu, seperti itu. Diajak ngobrol atau dia Iya, Pak. cerita-cerita. Nah, itu sudah Ibu Saripa sudah menunjukkan saling pedulinya ya. Oke. Bila perlu ini Bu apalagi butuh. Nah, Bu ini Bu duit Bu pakailah dulu. Nah, Ibu Saripa ya. Duitnya banyak, Pak. Oh iya, kalau duitnya banyak Bu ya. Kalau duitnya kita juga udah kasih mana Bu ya. Iya, ketika Bu Saripa nanya kawannya, Bu ngapa Bu lu sini? Aku pening nih Ya, ya, Pak. belanja kami habis bulan ini. Bu Saripa langsung keluar ke dompet. Nah Bu, aku kebetulan ada sedikit. Nah Bu, pakailah dulu duit aku. Itu juga saling peduli Bu ya. Bagus. Iya. Tapi Bagus itu, Pak. banyak. Saling peduli yang lain ada contoh yang lain. Saling menasehati, Pak. saling peduli kan. Termasuk yang sederhana menanyakan kabar seperti saya contohkan Bu Saripa tadi. Ibu kenapa Bu hari ini kelihatan lesu seperti itu kan? Atau apa? Nah, itu sudah menunjukkan rasa saling peduli. Oke Bu ya. Baik. Kemudian Iya, yang Pak. Terima selanjutnya, kasih. ya Ibu, sama-sama Ibu. Loyal. Loyal. Ya, Kami loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara. Oke, itu janjinya. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke. Bisa Pak Ahmad Reza memberikan contoh bahwa Pak Reza itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya apa Pak Reza? Contohnya, Yo. kalau ada suatu kelompok petani yang membutuhkan masukan dan saran dari kita di luar jam kerja atau dimanapun, kita siap melayani mereka Pak dan memberikan saran atau masukan. Apabila perlu kita tinjau mereka langsung ke situ dengan semangat demi kemajuan kelompok tersebut. Oke, baik Pak Reza dulu Pak Reza ya. Iya Pak. Oke, nah betul Dulu sekali petani. contoh Pak Reza itu ya. Jadi misalnya di luar jam kerja sore-sore Pak Reza lagi ngopi ya, lagi kumpul dengan anak-anak, lagi keluarga, tiba-tiba ada petani misalnya kan, ini Pak, Iya Pak. ini Pak kayaknya di kami ada hama Pak. Bisa ada Pak, dilihat dulu Pak hama apa gimana. Nah, misalnya Pak Reza ya dengan sigap mendatang situ, artinya dia mengorbankan waktu kumpul keluarganya misalnya kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena pertanian juga punya kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Ya, gitu ya Pak Reza ya. Oke. Betul, Pak. Iya. Ada yang bisa memberikan contoh yang berdedikasi gimana? Itu Pak Reza memberikan contoh
berkorban mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalau yang berdedikasi gimana? Yang bisa beri contoh? Ayo. Contohnya apa? Tadi Pak Reza Saya, sudah Pak. tadi. Ya, silakan Ibu Rahmi. Kalau di dunia pendidikan misalnya ketika jam sekolah sudah selesai nih Pak. Halo Pak. Ya. Ya, ada wali siswa misalnya ingin bertanya tentang PR siswa, padahal kan sekolah sudah selesai. Nah, kita juga membalas WA dari wali siswa, Pak. Menanyakan Oke. PR seperti itu, walaupun sudah tidak di sekolah lagi. Oke, bagus. Jadi itu contoh yang kita punya dedikasi. Ya, kita punya dedikasi, kita punya apa ya? Apa dedikasi itu ya? Keterikatan kita dengan profesinya. Nah, Bu Rahmi guru misalnya kan. Nah, Bu Rahmi punya dedikasi dengan profesi Bu Rahmi sebagai guru. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi contohnya Bu Rahmi tadi. Atau misalnya tadi walaupun setelah jam ngajar, Bu Rahmi di SMP atau di SD? SD, Pak. Oh, di SD ya. Kalau di SMP kan ada guru mata pelajaran ya. Nah, Iya. walaupun kita setelah habis hari itu mata pelajaran ya kita tetap misalnya kita tetap di sekolah. Ya, kita jaga-jaga siapa tahu kata Bu Rahmi tadi kalau ada siswa yang tanya ada masalah apa, ada permasalahan belajar atau juga mungkin ada rekan sejawat juga bertanya atau apa gitu kan atau pimpinan memerlukan kita. Nah, artinya kita dedikasikan waktu kita di jam-jam kerja itu. Jadi walaupun kita selesai melaksanakan tugas mengajar misalnya yang dicontohkan Bu Rahmi tadi, ya. Oke, itu yang contoh loyal. Kemudian adaptif. Ayo sama-sama. Janji kita adaptif. Kami terus berinovasi dan Inovasi dan antusias dalam menggerakkan Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan maupun menghadapi perubahan. Ya. Bapak Ibu tahu dengan inovasi? Inovasi itu apa? Sesuatu yang baru, Pak. Oke, sesuatu yang baru, betul. Melakukan sesuatu yang baru. Misalnya, contohnya melakukan sesuatu yang baru maksudnya itu melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu maksudnya ya. Belum pernah ada atau belum pernah kita lakukan sebelumnya. Oke. Nah, kita ada tiga profesi ya. Dari guru, nakes, dan juga penyuluh pertanian. Saya minta satu-satu, ya perwakilan satu-satu, menyebutkan inovasi apa yang sudah pernah dilakukan di unit kerjanya. Baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu, ataupun dilakukan oleh temannya, ataupun dilakukan pihak sekolah. Oke, atau di organisasinya. Silakan, siapa dulu? Dari guru dulu, penyuluh pertanian dulu, atau kesehatan dulu, silakan. menyesuaikan metode pengajaran dan kebutuhan. Siapa? Penjawabnya. Oh, Pak Agus, Resen. Pak Agus, perwakilan mana Pak Agus? Penyuluh pertanian, Pak. Penyuluh pertanian, oke. Penyuluh Apa pertanian. Inovasi yang ada, baik Pak Agus yang lakukan atau orang lain lakukan di kantornya Pak Agus, di tempat Pak Agus, apa contohnya Pak? Ini Pak, apa namanya tuh, kalau kita menyarankan petani untuk melakukan tumpang sari di lahan karet itu Pak, misalnya menanami dengan tanaman kopi, coklat, sehingga menambah pendapatan petani, untuk menambah pendapatan petani. Oke, jadi Pak Agus mengatakan dari pertanian, contohnya yang sudah dilakukan di tempatnya Pak Agus itu mengajak petani itu untuk melakukan sistem tumpang sari, Pak Agus ya? Iya. Nah, Tanaman sebelumnya belum ada kan Pak Agus ya? Petani belum melakukan belum itu ada. kan? Iya, Belum belum ada. itu. Nah, iya, itu sudah inovasi Pak Agus. Itu juga sudah inovasi. Artinya yang belum ada di situ, di kelompok tani mungkin di binaan Pak Agus itu, setelah Pak Agus lihat, kayaknya ini
apa kebun misalnya kebun kopi, kayaknya biarkan saja ini paling dibersihkan rumput. Saya punya ide nih mungkin kata Pak Agus kan. Nah, saya mau menyarankan petani itu supaya tumpang sari. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Agus dan teman-temannya itu sudah inovasi. Oke, Pak Agus ya? Oke. Pak Aris dari SPD. Pak Aris pendidikan gimana Pak Aris? Contoh Pak Aris banyak biasanya kalau pendidikan ini. Apa Pak Aris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari pendidikan yaitu di sekolah saya itu mengenai metode pengajaran, Pak. Dulu kalau berinovasi bagaimana kita menggabungkan pembelajaran itu dengan teknologi, Pak. Seperti yang kita ketahui, kita mengajar generasi Gen Z, Pak ya. Ya, jadi kita sebagai guru itu harus mampu berinovasi bagaimana menggabungkan metode pembelajaran itu menggabungkan pembelajaran itu dengan teknologi. Kita menggunakan metode menggabungkan teknologi itu Pak ke dalam kelas. Bisa Pak Agus kasih contoh yang spesifik lagi? Contohnya apa yang menggunakan teknologi itu? Contohnya kita menggunakan teknologi, kita menggunakan proyektor seperti itu Pak. Nah kemudian kita gunakan IA seperti itu Pak dalam pembelajarannya. Oke, bagus. Ya, terima kasih Pak. Ya, sebelumnya Pak Agus berpendapat bahwa lihat di tempatnya, kayaknya di tempat kami ini cara ngajar gurunya ya kalau kata anak muda sekarang B aja gitu. Tahu B aja, biasa aja gitu ya. B aja, gurunya masuk kelas menjelaskan atau siswa mencatat, ngerjakan tugas. Kayaknya ini di tempat kita ada proyektor ini, ada LCD ya, wah, dimanfaatkan oleh Pak Aris ya, dimanfaatkan oleh Pak Aris. Wah, kalau gitu saya mau ngajar itu pakai LCD. Artinya Pak Aris sudah berinovasi. Yang belum ada sebelumnya dilakukan oleh Pak Aris. Itu sudah inovasi ya. Inovasinya ada tadi, salah satu inovasinya yang menggunakan LCD tadi atau proyektor tadi, yaitu Pak Agus memanfaatkan teknologi ya, memanfaatkan teknologi. Oke, Pak Arpi. Apa ya contohnya Pak Arpi? Dari penyuluh, Pak. Penyuluh. Contohnya Pak. Selain yang sudah. Pak itu tadi ya, Pak Agus tadi ya. Pak Agus bukan tadi. Ya. Nah, kalau contohnya inovasi, contohnya karena sekarang itu sudah teknologinya tinggi, jadi kita mengarahkan petani itu melihat internet Pak, menggunakan kalau mau nanam menggunakan ada aplikasi namanya kalender tanam. Jadi kita suruh melihat di internet ada kalender tanam. Jadi dia tahu mau nanam kapan, kira-kira kemarau apa enggak, melihat ada aplikasi kalender tanam. Kemudian yang kedua, kalau memberikan materi penyuluhan, kita bisa menggunakan YouTube atau kemudian juga menyuruh mereka melihat ke feedback pertanian khusus untuk materi-materi gitu. Jadi mereka bisa langsung mengunduh tanpa kita ajarkan, karena petani sekarang juga lebih canggih seperti itu Pak. Itu saja Pak. Oke, baik. Jadi Pak Arpi ngasih contoh di pertanian. Kalau dulu misalnya untuk kalender tanamnya masih manual ya Pak Arpi, ya mungkin dicatat atau di eling-eling diingatkan saja. Kayaknya ini sudah waktunya tanam. Nah sekarang ada aplikasinya kata Pak Arpi, bisa di-download atau bisa dilihat di internet, ada aplikasinya yang tentang kalender tanam. Nah Pak Arpi mau memanfaatkan itu. Saya mau memperkenalkan ini kepada petani. Jadi petani tidak repot-repot lagi ngingat-ngingat kapan mau tanam, kapan dan sebagainya itu Pak Arpi ya. Nah ada pengingatnya dari situ. Oke, bagus sekali Pak Arpi. Inovasi. Terakhir Bu Riza, gimana Bu Riza? Kalau saya inovasinya di rekam medis Pak. Jadi di puskesmas itu rekam medisnya pasiennya kan banyak. Jadi rekam medisnya juga banyak kan karena amburadul. Terus dia hanya berupa selembaran kertas. Jadi saya mengusulkan untuk dibentuk menjadi family folder. Jadi dalam satu family folder itu terdapat satu kakak, orang tua dan anaknya, pokoknya isinya satu kakak. Dan family foldernya dibedakan warnanya berdasarkan wilayah dan langsung dikasih kode. Jadi memudahkan dalam
pencarian, misalnya tidak bisa datang, waktunya jadi lebih singkat untuk mencari pasien yang akan berobat tersebut. Oke, baik, terima Itu, kasih Pak. Bu Riza. Jadi Bu Riza mewakili rekam medis katanya nakes ya. Nah, jadi Bu Riza kalau selama ini pencarian dulu Bu ya. Misalnya ada pasien ini pencarian dulu kan. Oh, cari-cari Bu ya biasanya gini kan Bu ya. Nah, jadi Bu Riza punya inovasi memudahkan pekerjaannya, dikelompokkan ya Bu Riza, dikelompokkan mungkin dikasih kode warna, warna mungkin berdasarkan apa, mungkin kan atau berdasarkan tadi kata Bu Riza tadi berdasarkan wilayah atau berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan umur dan sebagainya. Pokoknya diatur-atur. Nah, jadi Bu Riza tadi sudah merasakan manfaatnya dari yang dilakukan oleh Bu Riza ya. Apa tadi manfaatnya Bu Riza sebutkan? Memudahkan ketika melakukan pencarian. Artinya efisien. Karena memudahkan, mempermudah, mempercepat pencarian itu berhubungan dengan waktu kan. Nah, kalau kita berhubungan dengan waktu, iya artinya berhubungan dengan efisiensi. Jadi dengan adanya inovasi ini, kegiatan kita menjadi lebih efisien. Tidak banyak waktu terbuang gitu kan, tidak banyak juga tenaga yang terbuang. Kalau sekedar kalau mau mencari yang manual kata Bu Riza tadi kan susah nanti. Buka ini kan. Kalau bisa di rak-nya itu penuh oleh rekam medik ya. Oke, dengan adanya ini kata Bu Riza, oh tahu nih, oh ini pasien kalau di kelompokan wilayah misalnya Bu Riza di puskesmas mana Bu Riza? Tanjung Baru, Pak. Oh, Tanjung Baru misalnya. Nah, ada berapa wilayah A, B, C. Nah, kalau sudah dikelompokkan mudah. Oh, Ibu ini tinggal di mana? Di desa A. Bukan langsung cari di desa A. Nggak perlu bongkar semuanya kan. Nah, gitu. Jadi itu tadi untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas adanya inovasi ini. Oke, Bu Desi resen. Bu Desi gimana contohnya, Bu Desi? Ini Pak, misalnya saat pembelajaran pakai cara quiz isi atau pakai manual biar tidak bosan anak-anak. Menggunakan apa tadi Bu Desi? Bisa diulang? Quizzes dan word wow. Oh gitu, aplikasi ya, aplikasi quizzes ya. Nah, ya okay. Banyak kan kalau kita mengajar kan banyak prakteknya biar anak itu tidak bosan. Ya. Oke, jadi Bu Riza melakukan inovasi membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi siswa Bu ya. Menyenangkan bagi siswa kan, ya. Siswanya senang kan Bu ya? Iya. Ya, menyenangkan bagi siswa dan juga tidak bosan tadi kata Bu ya. Ya Pak. Nah, dengan memanfaatkan aplikasi. Tadi aplikasi seperti yang dikatakan oleh Pak apa tadi Pak Agus ya, Pak yang guru itu siapa tadi setelah Pak Agus tadi? Oke. Ya, Pak Aris ya, pakai AI katanya. Ya, artificial intelligence. Nah, pakai AI misalnya. Kita memanfaatkan AI yang ada sekarang itu untuk proses pembelajaran supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih menyenangkan dan juga tidak membosankan. Oke, untuk semua yang memberikan contoh, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih yang sudah memberikan contoh-contoh inovasinya. Nah, contoh inovasi ya, itu termasuk dari adaptif. Di mana inovasi itu sendiri ya, itu harus kita jalankan dengan antusias. Nah, dengan antusias. Bu Riza, kemudian Pak Aris, tadi Pak Arfi, ya, dan yang lainnya tadi. Ketika melakukan inovasi, antusias kan? Nggak lemes ya? Nggak lemes kan? Iya, semangat. Melakukannya dengan semangat. Nah, inovasi, Bapak Ibu melakukan inovasi dengan antusias, ya, itu termasuk penerapan nilai adaptif. Kenapa? Karena di adaptif itu kan kita beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Beradaptasi dengan perubahan. Contoh terakhir tadi dari Bu Desi katanya. Ya, dulu zaman kita sekolah dulu belum ada ya kata Bu Desi ya, kuisis itu belum ada kan Bu Desi waktu sekolah dulu ya. Sekarang ada kuisis. Artinya ada perubahan. Nah, gitu. Jadi kita harus siap. Kita menghadapi perubahan itu antusias, siap dan antusias. Caranya tadi seperti kata Bu Desi, oh ini ada aplikasi baru tentang memberikan tes kuisi, oh udah pakai itu. Nah, artinya dia siap beradaptasi dengan perubahan. Baik, kemudian yang terakhir,
Yang terakhir itu kolaboratif. Ya, apa janjinya? Kami membangun kerjasama yang membangun kerjasama yang sinergis. Iya, kami membangun kerjasama yang sinergis. Sinergis itu gini ya, sinergis itu ya. Berkaitan ya. Ya, berkaitan. Bukan ini, kalau ini berpisah, bukan berkait, bukan sinergi namanya. Putus, ibarat rantai itu gini kan. Nah, gitu ya. Jadi membangun kerjasama yang sinergis. Oke, ada bisa memberikan contoh? Contoh kerjasama yang sinergis di tempat kerjanya apa? Silakan. Ya, Bu Erna, resign. Silakan Bu Erna. Contohnya apa Bu Erna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pendapat saya seperti memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Contohnya apa, Bu? Contoh kerjasama di tempat Ibu apa, Bu Erna? Contohnya dalam mengembangkan bagaimana cara kita membuat media pembelajaran yang dapat dipahami atau dimengerti oleh anak didik kita. Oke, contohnya Ibu membuat media pembelajaran. Nah, membuat media pembelajaran itu Ibu tidak melakukannya sendiri kan? Ya, bekerja sama dengan guru yang lain. Teman-teman ya, guru yang lain, rekan sekerjanya. Atau sudah terbangun kerjasama di situ. Ya, kerjasama yang saling menguntungkan, yang bekerja sama yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Yang sama. Ya, tujuan yang sama. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Yang contoh kerjasama yang sinergis di tempat kerjanya? Ya, Karina, silakan Bu Karina. Ya, baik Pak. Kalau dari kesehatan, sinergisnya bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan, kalau saya kegiatan sikat gigi massal Pak, karena saya terapis gigi dan mulut. Sama sekarang kan lagi kegiatan pin polio Pak. Jadi kerjasama kepada kecamatan, kelurahan untuk gerakan pin polio. Oke. Bagus sekali contohnya. Contohnya misalnya gerakan pin polio ya. Jadi Bu Karina katanya dari pihak puskesmasnya kerjasama dengan puskesmas, pihak sekolah, pihak kecamatan gitu ya. Kemudian yang hubungannya dengan bekerja sebagai perawat gigi katanya, apa namanya perawat gigi ya? Dentis apa istilahnya itu ada. Terapis gigi dan mulut. Oke, terapi gigi dan mulut. Ya, terapis gigi dan mulut. Ya, sebagai terapis gigi dan mulut, Ibu Karina kerjasama dengan pihak sekolah, misalnya mengajarkan tentang mengajak untuk sikat gigi massal, gitu lainnya ya. Kemudian mengajak, iya, Pak. memberikan edukasi cara menyikat gigi yang benar, Bu ya. Ya, cara menjaga gigi yang benar kepada anak-anak. Nah, itu dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak di luar dari puskesmas itu sendiri. Contohnya tadi dari sekolah atau dari kecamatan. Ya, Bu Saripah mau memberikan contoh. Ya, terima kasih Pak. Contoh kalau di sekolahan kerjasama dengan wali murid atau wali siswa, bagaimana caranya siswa tersebut datang ke sekolah rajin, tidak meninggalkan kelas, dan menaati aturan sekolah serta mengerjakan soal tugas-tugas diberikan oleh guru. Itu Pak. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama Ibu. Oke, jadi Bu Saripah memberikan contoh di sekolahnya ada kerjasama antara guru dan wali murid atau orang tua murid, Bu ya, untuk kemajuan atau perkembangan pendidikan anaknya. Nah, gitu Bu ya. Jadi melakukan kerjasama itu ya, bisa jadi mungkin ada semacam apalah diskusi atau paling tidak ada komunikasi lah antara dari pihak Ibu Saripah guru dengan wali murid. Ya, itu bisa untuk mengatasi kalau misalnya kalau kita lihat kayaknya anak ini ada masalah di sekolah atau anak ini agak lain ini. Bukan judul film ya, agak lain itu ya. Agak lain misalnya agak ini. Kemudian Bu Saripah, oh ya coba kita tanyakan, kita hubungi orang tuanya, kita bicarakan gimana ya. Oke. Baik.